Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan saya di channel saya Abu Akmal. Di video kita kali ini kita akan membahas satu buku lagi, teman-teman. Di tangan saya sudah ada satu buku yang mungkin dicari-cari oleh para calon bapak, calon ibu ya, teman-teman, yang mungkin sekarang lagi menunggu kedatangan calon buah hatinya ya, yakni buku Menyambut Buah Hati ya, bekal menyiapkan anak soleh pada masa Golden Age ya. Ini adalah buku karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, teman-teman ya. Judul aslinya Tuhfatul Maudud ya. Tuhfatul Maudud bi Ahkami al-Maulud ya. Ini adalah karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, teman-teman ya. Salah satu murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pembahasannya terkait buah hati ya. Mulai sebelum dilahirkan ya, persiapan sampai nanti setelah bayi lahir itu seperti apa, pembahasan tentang khitan, tentang tahnik ya, semua dijelaskan di sini secara gamblang dan detail, teman-teman ya. Untuk di Indonesia sendiri ya, saya coba cari buku yang bertemakan tentang ini ya, menyambut buah hati. Memang tidak banyak ya penerbit yang menerbitkan buku seperti ini, teman-teman. Dan saya temukan ini ya yang paling banyak ya, cuma ini, kitab ini. Ada dua kalau nggak salah ya. Satunya itu dari Maktabah Muawiyah kalau nggak salah, tapi itu bukunya sudah jarang sekali ya, sulit ditemukan ya. Saya cari kemarin di marketplace juga jarang. Kemudian saya temukan kalau yang ini banyak ya, teman-teman. Kalau untuk buku ini yang penerbitnya Ummul Qura ya, Ummul Qura ini banyak sekali. Jadi ini bisa saya rekomendasikan buat teman-teman ya untuk memiliki buku ini, terutama bagi mereka yang ingin menambah pengetahuannya tentang bab tentang anak ya, tentang persiapan ya, bekal menyiapkan anak soleh pada masa Golden Age. Buku ini bagus sekali, pembahasannya juga sangat sangat dibutuhkan ya bagi para penuntut ilmu ya, bagi calon orang tua ya, untuk menyiapkan anak-anak ya, agar kita kelak menjadi mereka menjadi anak-anak yang soleh ya dan solehah. Oke, langsung saja kita akan buka buku ini ya. Kita lihat apa saja yang dibahas dalam buku ini ya, bab-babnya. Kemudian kita lihat juga daftar isinya dan bagaimana cara penjelasannya penulis dalam ini ya, membawakan tema-temanya ya. Baik teman-teman, langsung saja. Ini dia buku karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang berjudul Menyambut Buah Hati ya, bekal menyiapkan anak soleh pada masa Golden Age ya. Diterbitkan oleh Ummul Qura ya, penerbit Ummul Qura. Kemudian ada bonus buku nama Islami pilihan ya. Ini untuk buat calon bapak dan calon ibu ya, yang mungkin sekarang lagi menanti datangnya calon buah hatinya ya, teman-teman. Sambil menunggu bisa untuk mempelajari ya, memperdalam tentang bagaimana ya menyiapkan ya, memberikan bekal kepada anak kita nanti, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang soleh ya. Jadi kita bekali dulu diri kita dengan ilmu yang bermanfaat ya, untuk kita terapkan kepada anak-anak kita nanti. Apa saja yang harus kita lakukan ya sebagai orang tua ya, kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, yang tentunya sesuai dengan tuntutan syariat agama kita ya, teman-teman, yang dijelaskan oleh Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Teman-teman, langsung saja kita ya ke bagian dalamnya. Sebelumnya
saya ukur dulu ya teman-teman. Jadi lebar bukunya adalah 17,5 cm, tingginya 24,3 ya, A5 teman-teman, cuma ini agak lebaran. Kemudian hardcover ya, hardcover, jumlah halamannya 360 teman-teman ya, 360 halaman, tidak cukup sedengan lah ya, tidak terlalu tebal ataupun tidak terlalu tipis juga. Langsung saja kita ke bagian depan teman-teman ya. Daftar isinya kita lihat. Baik, ini daftar isi. Nah, daftar isi pengantar penerbit Muqaddimah. Anjuran berusaha mendapatkan anak, halaman 17 ya. Hadis-hadis yang memotivasi untuk mendapatkan anak. Penjelasan surat An-Nisa ayat 3. Dilarang membenci anak perempuan, mengumumkan kelahiran anak dan memberi ucapan selamat. Adzan dan iqamah di telinga bayi yang baru dilahirkan. Anjuran mentahnik bayi ya. Nah, ini mentahnik, akikah dan hukumnya ya. Nah, ini ada subbabnya, penjelasan ya, penjelasan tentang akikah dan hukumnya ya. Di sini ya dalil-dalilnya. Nah, bantahan terhadap dalil orang-orang yang memakruhkan akikah ya. Asal kata akikah, apakah penamaan akikah ya, waktu disunahkan melaksanakan akikah. Nah, semua di sini jelaskan dengan secara gamblang teman-teman. Di halaman selanjutnya ya, daftar isi ya, ini masih penjelasan tadi ya, subbab tentang akikah ya, panjang banget di sini. Kemudian ada bab mencukur bayi ya, mencukur rambut dan qaza ya, memberi nama bayi. Nah, ini ya, memberi nama bayi, waktu pemberian nama, nama-nama yang disunahkan ya. Nah, ini tentang nama-nama. Kemudian nama kunyah ya, memberi nama adalah hak ayah bukan ibu ya. Di sini antara arti sebuah nama dan pemilik nama ya. Khitan dan hukumnya. Nah, ini ya, tentang penjelasan tentang khitan ya. Khitan adalah kemuliaan bagi wanita ya. Jadi tidak hanya laki-laki, di wanita juga ada khitan juga ya, cuma mungkin beda ya. Waktu kewajiban melaksanakan khitan ya, perbedaan makruhnya khitan pada hari ke-7 dan kelahiran anak. Hikmah dan manfaat khitan ya, kadar kulit yang dikhitan ya. Hukum khitan mencakup kaum pria dan wanita. Nah, ini teman-teman ya, hal-hal yang menggugurkan kewajiban khitan Nabi Muhammad SAW. Di permasalahan tentang khitan ya. Kemudian bab selanjutnya adalah menindik daun telinga anak kecil ya. Hukum air seni bayi laki-laki dan perempuan. Hukum air liur dan ludah bayi. Menggendong anak kecil ketika sholat. Sunnah mencium anak kecil. Kewajiban mendidik, mengajari dan berlaku adil kepada anak. Nah, ini teman-teman ya, ini sangat bagus sekali poin-poinnya. Poin-poin penting seputar pendidikan anak. Nah, ini mulai dari pendidikan anak ya. Makanan bayi. Nah, ini apa yang harus dilakukan agar anak mudah berbicara. Ketika anak tumbuh gigi, manfaat tangisan anak, melatih anak berjalan, jangan sampai anak kekenyangan, kapan anak boleh minum air dingin, jangan paksa anak berjalan sebelum waktunya. Nah, ini teman-teman ya, bisa teman-teman baca ini poin-poinnya. Fase kehidupan anak sejak berbentuk sperma hingga menetap di surga atau neraka. Nah, ini waktu di kandungan teman-teman ya, pembahasan tentang janin ya. Nah, ini kemudian yang terakhir, fase-fase kehidupan manusia, datangnya kematian, halaman 350. Baik teman-teman, itu dia daftar isi dari buku ini. Sekarang kita lihat, kita seperti biasa ya, kita lompat-lompat, kita kasih gambaran garis besarnya saja teman-teman ya. Buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan buku ini,
mungkin pengen tahu seperti apa dalaman dari buku ini ya, penjelasan seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman ya, fontnya, spasinya cukup lebar teman-teman ya, dan juga ukuran fontnya bagus ya. Nah ini ya, salah satu ciri khas dari penerbit Ummul Qura ini memang fontnya lebih besar, kemudian spasinya juga ini ya, tingkat kerenggangannya mudah terlihat teman-teman ya, secara visual bagus teman-teman ya. Kemudian seperti biasa di bagian catatan kaki ini ya, nah, untuk penjelasan ya, yang mungkin ada istilah ataupun sumber-sumber dalil ya, yang dari Al-Qur'an maupun dari Al-Hadis. Di sini di derajatnya di sini dijelaskan di sini ya, sumber-sumbernya. Oke, seperti ini tentang pembahasan tentang nama ya, mengganti nama karena suatu sebab. Nah, ini penjelasan seperti ini. Nah, perlunya mengganti nama selain karena buruk dan tidak disukainya nama tersebut, juga karena ada keperluan lain ya, walaupun nama aslinya bagus. Rasulullah SAW pernah mengganti nama Barroh, wanita yang baik, dengan nama Zainab ya. Hal ini karena beliau tidak menyukai seseorang yang menganggap dirinya baik, dan beliau juga tidak suka jika seseorang berkata, si fulan keluar dari rumah Barroh ya. Atau jika dikatakan, apakah engkau dari tempatnya Barroh? Lalu dijawab tidak. Hal ini sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ada ke catatan kakinya di hadis Sahih Bukhari ya. Penggantian nama Madinah. Baik, itu tadi tentang pemberian nama ya. Perbedaan tentang makruhnya khitan pada hari ke-7 dan dari kelahiran anak ya. Ini permasalahan tentang khitan ya, tentang waktu khitan teman-teman ya. Bisa dijelaskan di sini penjelasannya ya. Baik, saya tidak akan membacakan semua penjelasan di sini teman-teman ya, karena akan memakan waktu yang sangat lama teman-teman. Jadi teman-teman bisa dari review buku ini, semoga teman-teman bisa mengambil ya garis besar seperti apa penjelasan dari buku ini ya, seperti apa dalamannya, penjelasan seperti apa teman-teman ya. Baik, ini bagian belakang teman-teman. Sebab terjadinya kehamilan, proses melahirkan. Ini dia. Baik teman-teman ya, seperti ini review kita dari buku Menyambut Buah Hati ya, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Terima kasih teman-teman ya sudah menyaksikan video review kita kali ini. Buat teman-teman yang pengen request buku, bisa ditulis di komentar teman-teman ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu dan juga bukunya, insya Allah akan saya bahas di video selanjutnya teman-teman ya. Baik teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.